Guys, kerana langgar aturan Indonesia, maka Pak Jokowi dengan segeranya iaitu membatalkan projek antara Indonesia dengan Brazil. So, projek yang bagaimanakah yang dibatalkan oleh Pak Jokowi dengan Brazil itu guys? Mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Bro Zul Channel. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaiknya rezeki Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya hendak mereaksikan satu lagi video daripada channel Garuda Nusantara. Anda boleh pergi ke channel Garuda Nusantara, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng tanda sokongan anda juga, iaitu Garuda Nusantara ya. So, tajuk yang kita mahu reaksikan hari ini iaitu katanya adalah kabar hari ini langgar aturan Indonesia. Jokowi dengan cepat batalkan projek ini dengan Brazil. Apakah projek yang dibatalkan Bapak Jokowi dengan Brazil itu guys? Adakah projek yang sangat mega ataupun projek yang biasa saja? So, walau bagaimanapun bagi pendapat saya guys, apabila kita ada hubungan baik dengan negara lain ataupun terutamanya Indonesia, maka kita harus menjaga dengan sebaiknya. Bayangkan ya, kita sudah ada projek yang besar tiba-tiba dibatalkan. Jadi itulah yang membuat kita rugi sekali. Kerana kita sudah ada perjanjian hubungan baik, tiba-tiba kerana masalah yang kecil, maka banyak benda yang tercala dan banyak yang dibatalkan. Itu yang kita tidak mahukan guys. So, okay guys, untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi cerita tersebut, mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Bro Zul. Mari. Aqueles que querem a renúncia estão, ao propô-la, reconhecendo que não há uma base real para pedir a minha saída desse carro. Kita akan lihat perkembangannya seperti yang disampaikan oleh Presiden. Kita akan lihat semua hubungan bilateral kita dengan Brazil dan sekali lagi kita akan lihat perkembangannya. RI ancam batalkan alutsista Brasil. Maknanya di sini Indonesia bakal untuk mengancam alutsista Brazil. Ini sudah sangat luar biasa guys. Saya dengar pun memang sangat gerun lah. Apabila sudah terjadi projek yang besar begini, kita sudah dibatalkan. Itu yang kita sangat tidak mahu berlakulah antara jika Indonesia dengan Malaysia terjadi begitu ya. Pemerintah tengah mempertimbangkan membatalkan pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Brasil. Di sini baru kita faham cerita yang sebenar. Maksudnya di sini Indonesia sebelum ini mungkin ada membuat perjanjian kontrak dengan Brazil untuk pembelian alutsista. Tetapi disebabkan ada masalah kecil yang berlaku, di sini kita nampak Brazil telah membuat sanksinya kepada Indonesia, maka Indonesia dengan tidak semena-menanya lah orang kata, dengan secara tidak langsungnya pun Indonesia pun membatalkan projek besar dia dengan Brazil, iaitu pembelian alutsista. Itulah saya kata, memang sangat rugilah guys, kerana masalah yang kecil sudah menjadi besar sekarang ini. Wakil Presiden nyatakan langkah tersebut sebagai respon sikap Presiden Dilma Rousseff yang menolak menerima Duta Besar atau Dubes Toto Rianto. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Indonesia juga telah menyampaikan nota proses atas tindakan yang tidak dapat diterima tersebut dan menarik Dubes dari negara itu. Sedang kita pertimbangkan pembelian alutsistanya. Indonesia memang membeli sejumlah alutsista dari negeri sambat tersebut. Kita tahu rupanya selama ini pun Indonesia ada juga perjanjian ataupun pembelian alutsistanya dengan Brazil, tetapi disebabkan ada perkara yang menyinggung perasaan ataupun mengguris Indonesia, mengguris perasaan hati Indonesia, jadi Indonesia pun sudah menarik dubes-dubes yang ada di Brazil untuk dibawa pulang, dan di situ juga bukan setakat menarik dubes, RI bukan saja ataupun Indonesia bukan saja menarik dubes daripada Brazil, malahan Indonesia pun membatalkan pembelian alutsista dengan Brazil guys. Ini rupanya tak silap saya ini adalah kisah yang berkait dengan penahanan narkoba oleh Indonesia dan membuat hukuman mati kepada pengedar narkoba di Indonesia. Maka benda tu sebenarnya orang kata
nak kata kecil tak juga kecil tetapi menjadi sekarang ni kita tengok semakin bertindih-tindih dia punya problem, dia punya besarnya sehingga Indonesia pun membatalkan pembelian alutsista. Okey guys, mari kita lanjut tonton. Alutsista yang sudah diakuisisi TNI adalah 16 unit Super Tucano buatan Brazil yang merupakan pesawat anti gerilya dan 36 unit Meria Multilaras Astros 2 Tu dia kata tadi berapa? 16 unit 16 unit anti gerilya dan 36 unit Meria Multilaras Astros 2. Pesawat, pembelian pesawat dengan Brazil pun dibatalkan. Lepas tu dengan iaitu peluncur rudal pun, iaitu kenderaan peluncur rudal pun dibatalkan juga guys dengan Brazil. Kira macam kita rasa betul-betul lah Indonesia sanksi juga dengan Brazil, apa yang Brazil lakukan kepada Indonesia Jika menegaskan bahawa pemerintah Indonesia tetap akan menjalankan hukuman mati terhadap narapidana narkoba. Ya, itu yang saya katakan tadi. Maksudnya memang betul. Disebabkan daripada pengedaran narkoba yang ada di Indonesia. Bila Brazil terlalu marah dengan kelakuan yang dilakukan oleh Indonesia kepada pengedaran narkoba mereka dan membuat hukuman mati kepada pengedaran narkoba mereka. Jadi di sini Indonesia pun membuat sanksi juga kepada Brazil. Dia pun Indonesia pun membatalkan projek besar, boleh katakan projek mega guys, pembelian alutsista dengan Brazil tu. Okey, kita lanjut guys. Sekalipun mendapatkan protes keras dari Brazil dan Australia. Kita udah menyampaikan berkali-kali bahwa kita memiliki kedaulatan dan tetap dijalankan hukuman mati. Perlu diingatkan putusan hukuman mati bukan dilakukan presiden tapi pengadilan. Ya, banyak yang bersalah anggap mereka ingat hukuman mati yang dibuat di Indonesia itu adalah daripada presiden. Sebenarnya bukan daripada presiden. Semuanya bukan daripada, orang kata, daripada siapa yang menjadi presiden Indonesia. Bukan. Tak kira Soekarno ke, Soeharto ke, Bapak Jokowi ke, tak kira siapa. Bukan daripada mereka undang-undang itu. Itu adalah undang-undang memang daripada, orang kata, sudah ada di Indonesia. Memang sudah diwujudkan lagi sebelum mana-mana pun presiden yang menjadi presiden di Indonesia. Jadi kita sebagai seperti Bapak Jokowi, dia hanya mengikut undang-undang yang ada lah. Bukan dia menjatuhkan hukuman. Itu semuanya daripada, orang kata, daripada mahkamah negara, undang-undang negara. Yang mengaku bisa memahami apabila sebuah negara melakukan protes keras jika warga negaranya dihukum mati di negara lain. Indonesia katanya juga beberapa kali pernah mengajukan protes saat sejumlah warga negara Indonesia terancam hukuman mati di Timur Tengah atau beberapa negara kawasan lain. Dan sikap Presiden Brazil Dilma Rousseff yang menolak Dubes Toto Rianto saat akan menyerahkan surat mandat atau kredensial Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai sikap Presiden Brazil menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia sebagai sebuah tata krama yang tidak lazim. Karena itulah dia langsung memerintahkan Menteri Luar Negeri guna menarik Duta Besar Indonesia untuk Brazil. Hari Jumat itu sudah saya perintah untuk Duta Besar kita tarik pulang. Udah. Itu perintah saya. Kedepannya itu perintah Bapak Jokowi Ya, kalau hal-hal seperti itu menurut saya sebuah tata krama yang tidak lazim. Itu perintah saya, ujar Jokowi saat berada di tempat pelelangan ikan atau TPI Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten kemarin. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR menyatakan kecewa atas sikap Presiden Brazil yang menolak sementara surat kepercayaan Dubes RI terkait eksekusi mati seorang warganya yang menjadi terpidana kasus penyelundupan narkoba dan rencana hukuman mati warganya lagi yang kedua. Ya, bukan Indonesia menolak surat daripada Brazil itu untuk merayu supaya tidak diberi hukuman mati kepada pengedar narkoba mereka, tetapi itu adalah undang-undang ataupun memang sudah termaktub undang-undang Indonesia memang begitu. Jadi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara mereka, sebenarnya Indonesia ni sama seperti Malaysia. Undang-undang untuk hukuman mati itu sama seperti Malaysia juga. Dan saya rasa Singapura pun sama melakukan undang-undang bagi pengedar narkoba adalah hukuman mati. Jadi saya rasa keputusan Indonesia untuk melakukan hukuman itu adalah betul. Okey, kita sambung semula dan lanjut semula. Seharusnya pemerintah Brazil menempuh jalur diplomatik yang tersedia jika keberatan terhadap kebijakan hukuman mati. Yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bukan melakukan tindakan sepihak dengan menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia, kata Wakil Ketua BKSAP
DPR Rofi Munawar dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta kemarin. Benar. Rofi menuturkan keberadaan duta besar merupakan representasi resmi sebuah negara di negara lain. Maka dalam menjalankan perang dan tugasnya, seorang dubes memiliki hak serta kewajiban yang harus dihormati negara penerima. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mendukung sikap Kemenlu RI yang telah melakukan protes keras terhadap pemerintah Brasil karena menolak penerima dubes Toto Rianto. Seperti diketahui, Indonesia telah mengeksekusi mati seorang warga Brasil, Marco Arcos, pada 18 Januari lalu setelah hukuman bersalah melakukan perdagangan narkoba. Oh, maknanya hukuman itu dilanjutkan ataupun telah dilakukan pada 18 Januari yang lepas ya. Jadi di situ kita tengok bagaimana Brazil tidak berpuas hati juga dengan keputusan Indonesia untuk melakukan hukuman itu. Tetapi kita faham ya, untuk hukuman setiap negara berbeza. Mungkin di Brazil bukan hukuman mati untuk pengedar narkoba, tetapi di Indonesia itu hukumannya. Jadi dia harus mengikut apa yang ada di negara tersebut. Itu yang kita mahukan ya. Okey, kita lanjut. Eksekusi gelombang kedua direncanakan bahwa dilakukan dalam waktu dekat dan juga warga negara tersebut atas nama Rodrigo Goularte yang menjadi terpidana kasus sama. Presiden Brasil telah meminta Indonesia agar warganya tidak dihukum mati. Namun Indonesia bergeming sebagai respon. Presiden Brasil tiba-tiba menunda penyerahan kredensial. Saat bergeming sebagai respon, kredensial Dubes Disnek RI Brasil telah berada di Istana Kepresidenan Brasil. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi untuk memberi peringatan kepada negara dan warga negaranya terkesan sanksi hukum eksekusi mati di Indonesia. Pemerintah harus menjelaskan bahwa hukuman mati yang dilaksanakan merupakan bentuk mengikuti tata hukum yang baku. Ya, seperti yang dikatakannya, memang betul ya. Indonesia melakukan hukuman mati tersebut ataupun hukuman yang dilakukan kepada rakyat Brazil itu adalah sudah termaktub, iaitu undang-undang di dalam Indonesia itu. Orang kata kalau di Indonesia saya tak pasti ya cara sebutannya. Kalau di Malaysia orang kata itulah undang-undangnya. Itulah hukumannya. Seperti kalau mencuri ke dipenjara, kalau kita bunuh orang ataupun kita pun kena hukuman mati yang sama juga ya. Dan jika kita mengedar narkoba pun sama. Jika memiliki senjata api ataupun itu orang panggil senapang ke pistol di Malaysia pun akan melakukan hukuman yang sama juga guys, begitu. Tapi kalau di Malaysia lagi ketat rasanya juga tak tahulah kalau di Indonesia berapa gram. Kalau di Malaysia 50 gram narkoba pun sudah hukuman mati guys. Apatah lagi kalau banyak itu yang kita tahu, itu yang saya tahu. Okey, kita lanjut guys. Nain dipindahkan minggu ini. Kejaksaan terus mematangkan persiapan eksekusi dua terpidana mati anggota Bali Nain, Andrew Chan dan Myuran Sekumuran. Kedua warga Australia itu diperkirakan akan dipindah ke lapas Kerebokan, Bali menuju Nusa Kambangan pekan ini. Okey guys, kita dah reaction tadi daripada channel Garuda Nusantara. So, tajuk yang kita reactionkan tadi adalah kabar hari ini langgar aturan Indonesia, iaitu Jokowi dengan cepat batalkan projek ini dengan Brazil. Itu yang kita tahu tadi Sebelum ini apa yang kita dengar tadi daripada channel Garuda Nusantara, katanya iaitu Indonesia ada membuat perjanjian untuk pembelian alutsista dengan Brazil seperti pesawatnya dan iaitu jentera peluncur roketnya. Tetapi disebabkan kerana Brazil melakukan sanksi kepada Indonesia dan Indonesia pun sudah pun menarik iaitu dubes-dubes yang ada di Brazil untuk dibawa pulang ke Indonesia. Malahan bukan itu sahaja, Indonesia juga membatalkan projek pembelian alutsista dengan Brazil. Wow guys, bayangkan bagaimana perjanjian sebelum ini untuk membeli alutsista dengan Brazil dan kini Indonesia sudah pun membatalkan pembelian alutsista tersebut. Dan kita tahu itu adalah salah satu keputusan Indonesia untuk menunjukkan tanda sanksi juga Indonesia kepada Brazil kerana mereka sangat menentang apa yang Indonesia lakukan kepada dua warga negara Brazil, iaitu menjatuhkan hukuman mati kerana rakyat Brazil tersebut melakukan pengedaran narkoba di dalam negara Indonesia. Bagi saya itu adalah keputusan yang betul guys kerana Malaysia pun melakukan
hukuman yang sama jika ada rakyat Malaysia ataupun rakyat lain yang melakukan pengedaran narkoba. Maka apabila Indonesia melakukan hukuman mati kepada mereka yang membuat pengedaran narkoba, itu adalah salah satu keputusan yang betul bagi saya. So guys, walau bagaimanapun, kita harapkan mudah-mudahan perkara ini akan dapat diselesaikan dengan secara yang baik antara Brazil dan Indonesia. Dan kita doakan mudah-mudahan Indonesia akan terus dengan pendiriannya dan akan terus menjaga kedaulatan Indonesia dengan sebaik-baiknya guys. Itu yang kita harapkan. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel tanpa sokongan anda. Ini adalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda serta ibu bapa anda. Assalamualaikum. Bye bye.